Udah pada sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalin, nama saya Erika Fatihah dari kami. Teman-teman semua bisa panggil saya Ibu Erika, Miss Erika atau Ibu Ike ya. Iya, Bu. Teman-teman semua di sini tahu kita akan membawakan materi tentang apa? Tahu. Tahu, karena sudah dibaca ya di video. Iya, sudah digapai. Iya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita perkenalan dulu terlebih dahulu satu-satu ya. Oke, Bu. Oke, mau dimulai dari mana? Dari kanan, Bu. Dari kanan? Dari saya. Karena dari ini kita. Ya, dari sini ya. Kita mulai dari sini. Boleh kita perkenalan dari sini. Nanti nyebutin nama sama hobi ya. Oke, Boleh dimulai. Halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Lia. Dan untuk hobi aku sebenarnya banyak, tapi yang mau aku sebutin adalah nonton drama. Oke, namanya Lia ya. Iya, Lia juga. Dilanjut dari sini. Perkenalkan, nama saya Karina. Hobi saya cosplay anime. Namanya Karina ya. Iya. Oke, Karina. Dilanjut. Baik, perkenalkan nama saya Siti Hasna. Biasa dipanggil Hasna. Dan hobi saya itu melukis. Melukis ya. Iya. Lanjut. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Kiura. Hobi saya biasanya memancing. Wah, memancing. Memancing di Roblox. Memancing keributan. Oh. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah memperkenalkan dirinya. Bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, kita mulai. Sebelumnya teman-teman pernah nggak sih kepikiran kenapa kita jadi seperti sekarang? Enggak. Atau pernah nggak kepikiran pernah nggak kalian dimarahin karena hal-hal sepele? Biasanya alasannya karena apa? Numpahin air. Numpahin air, terus dimarahin kayak gimana? Kamunya dari kalau ambil air minum ditumpahkan. Kayak gitu. Ya. Ada lagi hal sepele, main Roblox, terus Minum obat. harus obat, terus dimarahinnya kayak gimana? Dimarahinnya kayak udah berubah mahal-mahal, nggak diminum banyak. Oh gitu. Kalian masih mengingat ya kata-katanya itu gitu loh. Kata-katanya dimarahin itu masih terekam jelas gitu ya ke kalian. Nah itu semua teman-teman, apa yang tadi kalian bilang tadi gitu kan, ini semua berhubungan erat, kaitannya erat sama fase kita dimana waktu kita masih kecil, atau bisa dibilang itu masa apa? Golden age. Golden age itu atau umur emas, masa emas itu ciri pertamanya itu rentang usia dari 0 sampai 6 tahun, di mana itu 80% perkembangan otaknya itu tumbuh sangat pesat. Ada sekitar 1000 miliar sel di dalam tubuh kita itu tumbuh dari sisi emosinya, kognitifnya, sosial emosionalnya gitu. Itu tumbuh di fase 80% perkembangan otak gitu. Nah, masa paling gesit menyerap pengalaman. Jangan kalian sangka anak-anak seusia 0 atau 2 tahun, 1 tahun itu dia tidak tahu apa-apa. Tapi sebetulnya dia itu menyerap semua kehidupan, semua kondisi, keadaan atau lingkungan sekitar kayak gitu. Dan itu juga menjadi fondasi perkembangan anak kayak gitu, dimana memang itu tuh berhubungan erat juga dengan pola asuh pendidikan kayak gitu kan, stimulus pendidikan kepada anak di masa golden age ini kayak gitu. Nah, apa sih yang terjadi
terjadi ketika kita berada di fase golden age ini gitu kan. Ada sel otak berkembang sangat pesat. Yang tadi ada 1000 atau 100 miliar sel di dalam tubuh anak-anak di masa golden age itu tumbuh sangat pesat dari kehidupan manusia pada umumnya kayak gitu. Nah makanya kenapa itu perlu dioptimalkan, perlu diberikan stimulus, perlu diberikan pola asuh gitu ya, yang memang mengoptimalkan potensi atau minat bakat di dalam dirinya, kayak gitu. Nah, potensi mulai terbentuk di mana anak-anak ini akan mengeksplorasi. Mereka tuh penasaran gitu sama dunia dan mengeksplorasi banyak hal. Nah, makanya kenapa perlu untuk diberikan stimulus atau diberikan suatu kegiatan gitu yang akan membentuk atau mencari mungkin ya, mencari jati dirinya, mencari apa sih yang dia minatin gitu, apa yang memang dia sukain kayak gitu. Karena anak mulai menunjukkan minat dan kesukaannya di masa 0 sampai 6 tahun ini kayak gitu. Tapi tergantung bagaimana orang tuanya itu memberikan gitu. Apakah memang orang tuanya ini memberikan stimulus yang tepat gitu kan, memberikan pola asuh yang tepat kayak gitu. Nah, tadi peran orang tua itu juga sangat berpengaruh gitu kan, dimana mereka kan nggak akan pernah dekat sama siapa-siapa kecuali dua orang tuanya, ayah dan ibunya. Nah, figur lekat mereka itu yang akan menentukan gitu, apakah anak ini itu karena memang anak usia 0 sampai 6 tahun ini mereka tuh menyerap gitu ya, menyerap semua kondisi, emosi, terus juga keadaan gitu. Mereka tuh cepat sekali menyerapnya gitu, makanya mereka tuh gampang untuk mencontoh gitu, gampang untuk melakukan sesuatu gitu karena mereka menyerap gitu. Nah, juga sumber utama pembelajaran anak, mereka tuh banyak mencontoh atau mereka tuh banyak belajar dari figur lekat mereka. Figur lekatnya itu siapa? Ayah dan ibunya kayak gitu. Karena mereka gak akan pernah jauh-jauh dari rumah gitu kan, karena ayah dan ibunya itu menjadi madrasah utama gitu. Mereka akan banyak belajar dari ayah dan ibunya gitu, dan juga membentuk emosi dan kepribadiannya gitu. Karena kalau misalnya emosi yang terlihatkan gitu, emosi yang ditunjukkan di rumah itu buruk gitu, mereka akan menyerap juga hal-hal yang buruk gitu. Kalau misalnya kondisi atau situasi di rumahnya juga tidak mendukung tumbuh kembangnya, otomatis dia juga tidak akan berkembang kayak gitu, karena dia menyerap kondisi, emosi gitu. Jadi itu menjadi fondasi gitu, menjadi fondasi pertama ia dibentuk secara kognitifnya, sosial emosionalnya. Selanjutnya ada stimulus dan potensi gitu. Pertama, ini akan membantu anak mengenal dirinya. Kalau misalnya dia diberikan stimulus itu kayak dorongan gitu ya, dorongan berupa misalnya anaknya ini diberikan aktivitas untuk belajar kemandirian, kayak kalau misalnya dia buat kesalahan itu dia diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah, anak itu nantinya akan belajar untuk tanggung jawab sama kewajiban-kewajibannya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya begitu dia melakukan kesalahan terus dia dimarahin, apa ya akhirnya dia serap gitu kan. Dia selalu punya keyakinan, gue jangan buat salah, saya jangan buat salah. Kalau saya salah, saya dimarahin, bukan saya diajarin, bukan saya dikasih tahu mana yang benarnya kayak gitu. Nah, makanya ini membantu anak untuk mengenal dirinya, siapa dirinya di rumah, siapa dirinya di luar kayak gitu. Kalau misalnya di rumah gitu, dia diajarkan untuk membantu dalam artian untuk mengajarkan anaknya mandiri, misalnya toilet training. Kalau misalnya diajarin step by stepnya, pelan-pelannya gitu, dia akan merasa dekat dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya begitu salah gitu kan, itu kan akan membawa tekanan di dalam dirinya yang akhirnya menyebabkan stres kayak gitu. Jadi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun juga itu mengalami stres karena toilet training atau stres karena pindah-pindah rumah
hobi dan minat. Kalau misalnya tadi dia diberikan stimulus yang tepat gitu kan, misalnya dia dibawa pergi untuk eksplorasi ke alam gitu kan, misalnya dibawa berenang atau dibawa pergi menonton gitu kan, dan itu kan akan apa ya, akan masuk ke memorinya gitu, kayak oh ternyata saya suka banget sama berenang gitu, oh ternyata saya suka banget ketemu air di pantai gitu kan, akhirnya membuat dia memiliki kesukaan, memiliki minat gitu, dan mengembangkan potensinya sejak dini kayak gitu. Selanjutnya ada pola asuh. Jadi sebenarnya teman-teman, pola asuh itu banyak sekali macamnya ya. Tapi kita akan mengenal dua jenis saja. Yang pertama itu ada otoritatif dan yang kedua itu ada otoriter. Di mana otoritatif ini, ibu ini akan selalu mendengarkan, menghargai apa yang anak lakukan gitu kan. Terus juga mendukung gitu. Anak ini akan tumbuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Juga tahan terhadap stres dan mudah beradaptasi, mudah bersosialisasi. Kalau misalnya orang tuanya memberikan pola asuh yang dimana anaknya itu selalu didengar, kayak melakukan sesuatu selalu dihargai, terus juga dia tuh diberikan arahan, diberikan dukungan ketika dia berbuat kesalahan, kayak gitu. Beda halnya dengan anak yang dari kecilnya selalu mendapatkan pengabaian dari orang tuanya. Tidak pernah didengar, tidak pernah didukung, terus tidak pernah diberikan arahan kayak gitu. Dia akan tumbuh menjadi anak yang mudah cemas, terus kurang percaya diri, juga takut salah. Tiap kali dia berbuat kesalahan, dia selalu takut. Kayaknya kalau saya berbuat kesalahan lagi, saya bakal marahin kayak gitu. Yang akhirnya itu tuh terekam jelas gitu di memorinya dan dibawa hingga saat ini kayak gitu. Oke teman-teman, karena pembahasan kita makin berat ya, kita akan refreshing terlebih dahulu. Kita mulai untuk gamesnya. Jadi gamesnya itu nanti aku akan share link. Di situ nanti teman-teman coba untuk masuk. Nanti kalau aku udah pencet mulai, teman-teman bisa jawab pertanyaan yang udah tadi aku sampaikan. Oke? Oke. Siapin handphonenya. Udah Ibu. Oke, udah masuk semua? Udah, Ibu. Udah. Oke, itu karakternya bisa diubah, namanya bisa diubah. Karakternya bisa di custom gitu dan namanya juga bisa diubah. Oh ya. Oke. Nah, sebelumnya kita kan aku belum pencet mulai nih, jadi kalian belum bisa mulai menjawab soalnya. Jadi nanti siapa yang jawabannya paling tepat dan cepat itu dia akan mendapatkan reward. Ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang tadi. Oke, gitu. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Aku hitung ya. Jawabnya gimana? Nanti ada itunya, langsung ikut.
lanjut ya. Bisa. Nah, tadi sudah mendengarkan dan sedikit mereview tentang pola asuh, terus masa golden age. Lalu gimana sih cara kita mengembangkan potensi anak? Dari tadi kan kayak disinggung terus nih, stimulus, potensi, minat gitu. Terus gimana sih cara kita mengembangkan potensi anak? Ada yang pernah tahu atau pernah penasaran gitu? Gimana caranya? Penasaran. Oke, jadi teman-teman, gimana caranya? Kalian pernah dengar tentang Montessori? Belum pernah ya? Jadi Montessori ini merupakan salah satu cara gitu ya. Ini sebuah metode yang dikenalkan oleh Dr. Maria Montessori di abad ke-20, di mana Dr. Maria Montessori itu meyakini bahwa anak-anak ini memiliki dorongan alami di dalam dirinya, yang dimana anak-anak itu akan banyak mengeksplorasi gitu. Jadi anak belajar melalui pengalaman karena diberikan stimulus yang tepat, di mana dia akan mengeksplorasi banyak hal, mencoba banyak hal, yang artinya nantinya dia akan menemukan dirinya seperti apa yang dia minati, potensi, minat dan bakatnya, karena diberikan stimulus yang tepat gitu. Dengan memberikan banyak sekali stimulasi atau eksplorasi kayak gitu. Eksplorasi banyak hal, jadi dibawa pergi ke alam, diajarkan cara misalnya makan gitu, tata cara makan, menua, terus toilet training kayak gitu. Jadi dia banyak diberikan eksplorasi kayak gitu yang akan anak belajar melalui pengalaman tadi kayak gitu. Dan fokus pada perkembangan alami anak gitu. Jadi di metode Montessori ini guru itu tidak hanya mengajarkan gitu, tapi dia tuh menjadi fasilitator atau pendorong gitu ya, untuk dia memberikan arahan tadi kayak gitu, dan lingkungan yang mendukung eksplorasi juga. Jadi di dalam Montessori, Dr. Maria Montessori ini mengenalkan yang namanya susunan saraf pusat kayak gitu, sama kayak piramida ya, di mana paling bawah itu dia tuh harus dioptimalkan terlebih dahulu sensorinya 2 bulan ya, kayak indera rasa, penglihatan, pendengaran, bau, taktil, vestibular dan proprioseptif kayak gitu. Kalau tidak dioptimalkan dengan baik dari yang bawah ini gitu kan, yang paling atasnya tidak akan bisa diaktualisasikan atau direalisasikan kayak gitu. Jadi kadang banyak ya orang tua yang kayak anak saya belum bisa jalan, anak saya belum bisa baca, anak saya belum bisa menulis kayak gitu. Padahal baca dan menulis itu ada tingkatannya teman-teman. Jadi sebelum dia dioptimalkan secara kognitifnya gitu kan, dia tuh harus dilatih dulu 7 sensorinya kayak gitu. Sensorinya ada peraba ya, keseimbangan, persendian, juga penciuman, pendengaran, penglihatan dan rasa kayak gitu. Jadi di sekolah-sekolah Montessori gitu ya, guru tuh tidak hanya mengajarkan tentang membaca, menulis kayak gitu bukan. Tapi di Montessori itu dia tuh dieksplorasi banyak hal kayak gitu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan Montessori yang mengoptimalkan 7 indera ini gitu kan, susunan saraf pusat dari ke-7 indera ini, di mana rasa gitu ya, di kegiatan Montessori itu dia diberikan misalnya aktivitinya kayak makan snack gitu, makan snack yang berbau stroberi kayak gitu. Itu dia akan mengenal, oh ternyata rasa stroberi itu seperti ini ya, oh rasa manis itu seperti ini ya, rasa asam itu seperti ini kayak gitu. Terus penglihatan, dia diperlihatkan dengan warna-warna pink yang berkaitan dengan warna stroberi gitu ya, warna merah muda gitu. Juga pendengaran gitu, nanti kita akan mendengarkan audio-audio kayak suara katak itu seperti apa misalnya kayak gitu, terus suara bebek seperti apa, ini suara apa, oh ternyata ini suara bebek gitu, ini seperti apa, ini suara katak
kayak gitu. Dan juga penciuman, misalnya wangi bau stroberi itu seperti apa baunya kayak gitu. Nah itu indera penciuman. Selanjutnya ada indera peraba gitu. Jadi dia bisa diberikan activity atau kegiatan. Misalnya ada mie gitu ya, diwarnai warna pink dan dia akan meraba itu semua gitu kan. Mie itu seperti apa? Apakah dia kayak begitu dipegang kayak terasa kesal atau keras atau lembut kayak gitu. Nah itu namanya indera peraba. Juga ada kegiatan vestibular. Vestibular itu banyak sekali macamnya, keseimbangan. Misalnya dia kayak diberikan kegiatan naik di papan jalan gitu. Jadi dia naik di atas papan jalan itu. Nah itu kan akan melatih keseimbangan sekaligus persendiannya kayak gitu. Jadi apa yang perlu dioptimalkan itu adalah 7 panca indera ya. 7 panca indera itu harus dioptimalkan dengan baik supaya dia banyak mengeksplorasi. Nah dari situ baru dia diberikan kestabilan postur, kesadaran dua sisi tubuh, motor planning dan sampai ke atasnya, baru dia bisa dilatih secara kognitifnya. Karena kognitif itu di 6 tahun. Kalau misalnya dia dari bawahnya nggak dilatih dengan benar-benar, dengan baik-baik gitu kan, di kognitifnya nanti terganggu gitu. Nanti kegiatan belajar mengajarnya, kegiatan menulisnya itu terganggu gitu. Makanya kenapa banyak anak-anak yang usia 6 tahun di sekolah SD banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Karena apa? Karena 7 panca inderanya ini tidak dioptimalkan dengan baik. Kayak gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya semua hal tadi tidak dioptimalkan dengan baik, kira-kira apa dampak yang dirasakan kita saat ini? Kalau misalnya pertumbuhannya nggak dikembangkan secara optimal ya, menurut saya dia pas udah gede ngerasa ada ruang kosong karena dia tuh nggak sebetulnya jadi anak kecil yang diperhatikan. Ya, betul sekali. Kayak gitu. Jadi ada rasa kosong di dalam dirinya karena perasaannya itu tidak pernah divalidasi gitu, kehadirannya tidak pernah benar-benar dihargai gitu kan. Atau misalnya ada yang kurang akan kasih sayang, akhirnya dia mencari rasa sayang gitu, haus akan kasih sayang itu, mencari rasa nyaman itu di orang luar kayak gitu. Atau misalnya dia yang dari kecil nggak pernah didengar gitu kan, akhirnya dia haus gitu akan validasi, akan pujian kayak gitu. Atau emang yang dari kecilnya misalnya dia nggak pernah dipenuhi tadi cintanya gitu kan, akhirnya ya dia banyak mencari itu semua dari luar gitu. Padahal kenyataannya ya kita bisa penuhi itu dari suatu dia kecil gitu, karena memang dari kecil itu yang berdampak sekali kita saat ini, walaupun memang nggak benar-benar kita rasain, nggak benar-benar kita sadarin gitu kan, tapi itu benar-benar kerasa gitu dampaknya sampai saat ini, sampai sekarang. Kenapa kita nggak percaya diri, kenapa kita haus akan kasih sayang, kenapa kita merasa terlalu nggak pernah didengar, diasingkan atau terabaikan, itu karena memang fondasi dari rumahnya, dari keluarganya kayak gitu. Dan itu memang dari sejak kecil gitu, dari pola asuh yang diberikan dari orang tua sejak kecil kayak gitu kan, yang akhirnya membuat konsep di dalam pikiran kita, di dalam diri kita, kalau emang kayaknya emang saya tuh nggak layak gitu, saya tuh nggak berharga gitu. Nah sekarang aku akan memberikan satu kegiatan refleksi untuk teman-teman semua. Di situ nanti ada pertanyaan yang akan teman-teman jawab dan teman-teman isi apa yang dirasakan teman-teman, apa yang
kalian pernah alami itu kalian isi baik-baik dan jawab dengan sejujur-jujurnya dengan perasaan yang memang ada permasalahan itu atau ada hal-hal itu boleh kalian tulis di dalam kertas refleksi itu yang nantinya jadi pengingat untuk kalian semua ya. Jadi di sini ada kertas refleksi yang teman-teman harus isi dengan jujur, dengan tulus. Cukup 3 pertanyaan, tapi jawab dengan sejujur-jujurnya apa yang memang pernah kalian rasakan di masa itu, ya. Oke, aku akan berikan keluasan waktu untuk kalian mengisi. Kalau misalnya memang kurang, masih ada kertas lagi, ya. Jadi boleh diisi sebanyak mungkin. Oke, boleh dimulai. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang kita akan yang bersedia, kita akan menceritakan refleksi itu pada diri sendiri. Ini bukan untuk share ya, bukan untuk apa ya, memperlihatkan gitu ya, tapi ini lebih ke sebagai pengingat untuk diri sendiri dan kita bisa belajar itu dari orang lain juga kayak gitu ya. Ada yang bersedia? Oke, kita duduknya lingkaran dulu ya. Kita lingkaran dulu. Oke, siapa yang bersedia untuk merefleksikannya? Oke, ya boleh dibacain. Oke, yang pertama itu ada kalau bisa kembali ke masa kecil apa yang ingin kamu ubah. Yang ingin Kiura ubah pada saat masa kecil itu mau menghabiskan lebih banyak waktu dengan mama dan bapak Kiura. Karena Kiura dari kecil itu sampai SMP itu selalu diasuh oleh nenek dan kakek Kiura. Meluangkan waktu sedikit untuk Yang kedua, apa yang ingin kamu maafkan dari masa kecil kamu? Kiura pengen minta maaf kalau belum bisa mewujudkan keinginan kecil yang pengen Kiura lakuin dan ini pada saat Kiura masih kecil. Yang ketiga, hari ini apa yang bisa kamu lakukan untuk anak kecil dalam diri kamu? Ingin membeli makanan kesukaan Kiura, terutama coklat, dan yang belum bisa beli pada saat Kiura masih kecil. Jadi Kiura pengen membeli makanan kesukaan Kiura dan mewujudkan semua keinginan Kiura, mau itu hal kecil atau hal besar yang belum bisa Kiura lakuin di masa kecil. semoga harapan keinginan Kiura juga itu bisa terwujud ya Kiura. Amin. Pelan-pelan. Oke, karena Kiura sudah selesai, boleh dilanjut. Saya Ya. pertanyaan dulu ya Bu. Jadi yang pertama
kalau bisa kembali ke masa kecil, apa yang ingin kamu ubah? Apa yang mau Karina ubah itu adalah rasa benci, karena Karina itu apalagi waktu kecil sangat bencian Bu, terutama pada ayah ibu juga, kayak kurang memperlihatkan kasih sayang dari anak ke orang tua. Terus yang kedua, apa yang ingin kamu maafkan dari masa kecilmu? Yang ingin Karina maafkan dari masa kecil Karina itu selalu memaksa orang Bu. Karina tuh dulu selalu melakukan, selalu ingin orang lain itu melakukan apa yang saya mau dengan memaksa, dan itu ingin banget Karina maafkan gitu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga, hari ini apa yang bisa kamu lakukan untuk anak kecil di dalam dirimu? Saya sih cuma mau bilang aja Bu, ada kata-kata gitu buat diri saya yang masih kecil dalam diri saya itu. Sekarang aku akan menjadi diriku sendiri yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Baik, terima kasih sebelumnya ya sudah berani dan juga refleksinya di dalam kertas refleksi pada diri sendiri. Gimana perasaan kalian setelah kalian merefleksikan ini di dalam kertas ini? Senang, progres ya Mas. Oke, terima kasih ya. Oke, kita boleh balik ke kursi kita masing-masing. Oke, baik teman-teman, kita sudah berada di sesi terakhir kita pada acara kali ini gitu ya. Dan terima kasih teman-teman semua sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini, di mana tadi teman-teman sudah menuliskan refleksi gitu kan, terus juga sudah mendapatkan materi tentang masa golden age, pola asuh, juga Montessori gitu. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikan itu ke dalam keseharian diri teman-teman dan mulai menyadari itu untuk diri teman-teman semua kayak gitu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi kita pada hari ini. Saya banyak mengucapkan terima kasih juga. Saya juga minta maaf bila ada kata-kata saya yang kurang enak didengar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.